Shalom. Silakan duduk semuanya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan buat saya untuk melayani tempat ini. Ya, gereja yang amazing. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Wijoyo. Tapi saya bukan orang Bali. Namanya saja diimport dari Bali. Saya arek Surabaya asli. Tapi saya tinggal di Jakarta. Saya kembali dari US 2010 akhir. Saya tinggal di Jakarta sampai hari ini. Ya, jadi ya sedikit ya sudah dibilang orang Jakarta, tapi logatnya nggak bisa hilang. Haleluya. Saya punya satu istri tentunya dan 3 orang anak. Anak saya yang paling besar 23 tahun, sekarang ada di Pennsylvania. Dia kerja sambil sekolah. Dan yang 2 masih ada di sini. Itu saja dari saya. Ya, mari kita belajar tentang Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan tema menanti-nantikan Tuhan. Atau kafah dalam bahasa Ibraninya. Menanti-nantikan Tuhan. Nanti kita bahas. Tapi sebelumnya saya diberikan satu ayat oleh Bu Gembala. Satu ayat yang bagus di dalam Markus 2. Ayat 1-12 untuk kita bahas terlebih dulu. Yaitu waktu Yesus ada di Kapernaum. Dia kembali ke Kapernaum. Dan di situ orang-orang mendengar dia ada di sana dan semua berbondong-bondong datang dan memadati tempat itu. Nah, pada saat itu ada orang yang sakit, yang tidak bisa berjalan, yang dia nggak bisa ngantri. Kalau kita lihat saudara, antrian itu kita orang Jakarta tentunya tahu ya. Kalau macet ngantri itu makanan kita tiap hari, apalagi saya tinggal di Alam Sutra saudara. Orang bilang begini, sesabar-sabarnya orang masih lebih sabar orang Tangerang. Ya kan, untuk kesini membutuhkan perjuangan. Saya tiap hari harus PP ke Senopati, Alam Sutra ya. Untung tadi jalanan lumayan lancar. But anyway, nah di situ orang ini tentunya nggak bisa ngantri secara normal, saudara, karena dia tidak bisa jalan. Nah, untungnya ada 4 orang temannya yang baik hati dan membopong mereka dengan satu tenda dan dinaikkan ke atas genting, dan genting itu dibuka dan temannya yang sakit ini diturunkan, dikerek turun dan dia langsung ada di tengah-tengah. Ya. Kadang-kala kalau kita hitung-hitungan, kita lihat kalau kita ngantri kita nggak akan sampai. Kalau kita lihat masa depan kita lihat hidup kita lihat kesalahan kita lihat apa yang kita sudah perbuat dan apa yang orang lain sudah berbuat, kayaknya dia lebih kudus, jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa. Dia sudah berkorban, pantas dia diberkati. Sedangkan aku siapa? Aku gak bisa apa-apa. Aku ini lumpuh, aku ini sakit. Mungkin gak lumpuh secara jasmani, tapi saudara mengalami kelumpuhan dalam kehidupanmu. Banyak area yang kau udah bisa. Sehingga kau merasa untuk sampai kepada Tuhan itu kayaknya susah banget begitu. Butuh antrian yang panjang. Satu kabar baik hari ini. Tuhan Yesus, dia datang mencari kita. Bukan kita yang mencari dia, kita yang berusaha untuk mendapatkan dia. Tapi dia sudah terbukti datang berkorban mati untuk saudara dan saya. Jadi dia buka jalan, dia mengundang. Dan segala kelemahan kesulitan yang saudara hadapi, struggle yang saudara miliki, itu bukan masalah buat dia. Asal engkau mau datang, selalu ada cara. Nah di sana ketika orang lumpuh ini diturunkan, singkat cerita kita lihat dalam Markus 2 ayat 1 dan 12, saudara bisa baca nanti. Tuhan bilang dosamu sudah diampuni. Tuhan gak ngomong engkau sudah disembuhkan. Tapi Tuhan ngomong dosamu sudah diampuni. Biasa di situ ada ahli-ahli Taurat. Biasanya orang-orang yang suka menghakimi, orang-orang yang suka cari-cari kesalahan itu selalu ada di sekitar kita. Langsung protes dia. Wah ini menghujat katanya, menghujat Allah. Kenapa dia bilang dosamu sudah diampuni? Dia gak punya kuasa untuk itu. Yesus tahu. Dia bilang kenapa hatimu berpikir seperti itu? Mana yang lebih susah ngomong dosamu sudah diampuni dengan ngomong kamu sudah disembuhkan? Sama. Tapi tentunya kita tahu Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Karena dia bukan hanya 100% manusia, tapi dia juga 100% Elohim. Dia 100% Yahweh.
Setelah itu orang itu disembuhkan. Dan ahli-ahli Taurat komplain. Sedikit yang kita bisa pelajari di sini. Yesus punya kuasa mengampuni dosa. Ya, kita punya kebutuhan. Kita punya banyak krisis dalam hidup kita. Ada yang krisis ekonomi, hubungan, kesehatan. Ada yang mungkin mengalami depression, ya, kegalauan, kebingungan. Banyak krisis yang kita alami. Tapi Tuhan ingin mengingatkan kita satu hal, bahwa semuanya itu mudah bagiku. Cuma satu yang kamu harus tahu, kenapa kamu mengikut aku. Bukan untuk dapat mujizat, bukan untuk disembuhkan, bukan untuk supaya hubunganmu baik, bisnismu baik, semua hidupmu nyaman dan lancar. Bukan, tapi supaya dosamu diampuni. Karena tidak ada jalan lain menuju surga. Semua ajaran, semua kepercayaan, semua agama mengajarkan kita untuk mencari Tuhan, untuk berusaha keras, melakukan amal ibadah supaya dosa kita diampuni. Tapi Tuhan datang terlebih dulu, firman Tuhan katakan pada saat kita masih berdosa, Dia datang mengampuni dosa kita. Barang siapa percaya dan menerima Dia dan mengaku dengan mulut bahwa Dia Yesus Kristus adalah Tuhan, dosamu sudah diampuni. Nah, ini yang membuat orang marah. Kok gampang, kok enak. Ini membuat ahli Taurat marah. Saudara, satu-satunya ajaran yang mengajarkan bahwa engkau diselamatkan hanya melalui anugerah, itu Yesus. Justru itu yang paling masuk akal. Karena kalau engkau mau diselamatkan harus melakukan amal ibadahmu, engkau gak akan pernah bisa selamat. Orang kelihatannya baik, tapi bagaimana dengan hatinya? Saudara, standar manusia mungkin bilang dia tuh baik banget loh. Dia pasti masuk surga. Standar baiknya manusia dengan standar baiknya Tuhan tuh beda. Standar baiknya Tuhan itu aletheia. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang benar-benar kudus. Gak boleh dilanggar sedikit pun. Nah, kalau kita diukur pakai aletheia, kita diukur pakai kebenaran dan kekudusan Tuhan, gak ada satupun yang bisa selamat. Manusia bilang kamu gak berzina, kamu baik. Tuhan bilang kamu gak berzina, tapi kamu menginginkan. Dengan matamu, kamu sudah berzina. Kamu gak mencuri, kamu baik. Kamu gak korup, kamu kudus. Tapi Tuhan bilang, kamu gak mencuri, tapi kamu menginginkan, kamu sudah mencuri. Kalau dihukum seperti itu, siapa yang bisa selamat? Gak ada. Maka itu kita butuh untuk diselamatkan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau agama mengajarkan begini, analoginya kurang lebih. Kalau orang itu masuk ke dalam lumpur, kotor semua, dia bilang begini, kamu bersihkan dulu semua karena kamu gak boleh dalam keadaan jijik untuk datang kepada Allah. Kepada Tuhanmu. Kamu harus bersihkan semuanya dulu. Ketika kamu sudah berusaha dengan kekuatanmu bersih, baru kamu boleh datang beribadah. Baru kamu boleh masuk surga. Tapi Tuhan enggak. Tuhan angkat dulu dari lumpur, dalam keadaan kotor, dalam keadaan tak berdaya. Dia tolong dulu. Firman Tuhan bilang dalam keadaan masih berdosa, dia angkat dulu. Baru setelah itu dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan, dia ajarkan. Jangan berbuat salah lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Agama berusaha supaya selamat. Kalau kita Kristen, selamat dulu. Baru kita punya kemerdekaan untuk melakukan kebenaran. Kalau engkau tidak dimerdekakan dengan kebenaran, engkau tidak bisa benar dan tidak pernah bisa melakukan kebenaran. Karena kebenaranmu selalu double standard. Tapi ketika engkau dibenarkan terlebih dulu, Roh Kudus ada di dalam kita dan Dia akan menuntun kita kepada kebenaran yang sejati. Dulu saya itu health atheist, health agnostic. Saya dengan papa saya itu free thinker. Semua keluarga besar dulu, sekarang semua sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Mereka semua
menyembah berhala seperti biasanya ya kita dari orang totok, kebanyakan begitu. Saudara, saya nggak percaya setiap kali saya diajak ibadah, saya nggak pernah percaya. Saya cuma percaya diri saya sendiri sama papa saya, kita cuma percaya logika. Karena kita selalu pakai logika. Tapi suatu saat karena satu dan lain hal kami mengalami proses berat, papa saya meninggalkan keluarga kami, mama saya depresi, stres, yang tadinya uangnya banyak banget, kami cukup berada di kota Surabaya, semuanya habis. Di situ akhirnya mama saya cari banyak pertolongan dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Suatu saat saya ajak dia ke gereja, bukan karena saya percaya gereja. Karena saya melihat ada sepupu saya yang tinggal di rumah saya, hidupnya kacau banget. Dia ya judi, dia ngerokok, dia mabuk, semua lah dia lakukan. Tapi suatu saat di tempat kerja dia mengenal seorang wanita dan wanita ini setia beribadah di gereja Surabaya. Dan pacarnya ini ngajak dia ke gereja dan cuma dalam waktu kayak beberapa bulan hidupnya berubah. Berubah banget. Nah berubah banget bukan cuma itu, karirnya mulai naik. Dia lulusan SMA, dia kerja di BCA Raya Darmo pada saat itu baru buka. Dia diangkat menjadi kepala import ekspor, lulusan SMA. Dan saya tahu dia nggak pintar-pintar banget karena sepupu saya. Umurnya agak jauh di atas saya, tetapi saya tahu kita nakal bareng gitu loh. Saya tahu nggak mungkin kamu bisa kayak begitu di bank yang gede lagi gitu loh. It doesn't make sense. Terus ya saya pakai logika aja. Saya nggak percaya Yesus, nggak percaya siapa, nggak percaya lah. Pokoknya saya cuma mau mama saya waras gitu aja. Saya bilang sama mama saya, coba yuk ke gerejanya si Joni. Ayo kita coba aja ke sana, nggak ada salahnya. Kan dukun semua udah, semua tempat ibadah semua lah. Pancasila pokoknya semua udah didatengin. Kita datang tahun 93 saya ingat. Menjelang Natal, doa malam di Manyarejo, Gereja Betani Surabaya. Dan sejak saat itu kami datang, sampai hari ini kami nggak pernah keluar gereja. Datang pertama kali kami di jamaah, saya nggak tahu di jamaah itu apa. Tapi saya yang cuma ngantar mama saya kayak ngantar ke dokter aja. Orang nyembah, orang nyanyi pada saat itu ada yang berbahasa roh, saya malah nggak ngerti ini apa ini. Tapi kayak saya itu aneh, kayak ada sesuatu yang bergejolak dalam hati saya. Waktu mereka menyembah, waktu kok tenang, kok damai. Terus waktu firman diberitakan, kayaknya seneng juga dengar kayak begini. Ayo minggu kita datang lagi mah. Ayo minggu depan kita datang lagi. Ayo minggu depan kita datang lagi. Tahun 94 April kami dibaptis. Dan setelah itu terus sampai saya ke Amerika tahun 99. Tahun 2000 saya memulai gereja di kota Atlanta dengan 4-5 orang. Akhirnya Tuhan pakai luar biasa. Dan gereja itu menjadi besar. Dan satu persatu keluarga besar kami percaya Tuhan. Dan pada suatu hari mereka semua baptisan massal. Hampir 30 orang keluarga kami. Saya dengar ini banyak keluarga semua ya. Ya kurang lebih begini. Segini banyak sepupu saya, om saya, tante saya. Semua ke Nginden dibaptis massal. Waktu itu saya masih di Amerika. Saya dikasih kabar sama mama saya ditunjukin. Saya bilang, wow. Jadi kalau ngomong, kalau percaya Tuhan jangan pakai akal. Saya nggak setuju sih. Kenapa? Karena Tuhan kita itu masuk akal banget. Yang ngasih kita hikmat itu siapa? Tuhan bos. Bukan setan. Jadi logika kita dengan Tuhan itu masuk banget yang membuat engkau tidak bisa mengerti karena engkau nggak belajar. Karena engkau nggak merenungkan firman-Nya. Karena engkau nggak mengenal Dia. Kalau engkau mengenal Dia, engkau akan tahu bahwa Dia itu masuk akal banget. Jadi saya mikir ya masuk akal ya. Kalau di lumpur suruh bersih dulu ya kapan bersihnya nggak bisa. Kamu akan selalu jatuh terus di lumpur. Tapi kalau kamu diangkat dulu, dibersihkan, baru kamu dituntun. Ini ajaran yang benar. Maka itu, saudara, kita harus mengenal Dia, baru kita bisa menanti-nantikan Dia. Menanti-nantikan Tuhan itu apa sih? Kava itu apa? Bukan menanti-nantikan seperti Tuhan kita jadwalin datang, tapi Dia belum datang-datang, terus kita tungguin gitu Dia datang. Enggak.
Bukan itu, kava itu bukan itu. Kava itu lebih kepada merindukan dia. Jadi dia sudah ada di dalam kita. Roh Kudus itu ada di dalam setiap orang percaya. Jadi kava itu punya kerinduan supaya kita bisa terhubung terus, connected terus dengan dia. Artinya kita harus mengenal dia. Kalau kita nggak mengenal dia, kita nggak bisa connect. Jadi kava itu bukan nunggu kapan Tuhan lakukan mujizat, kapan Tuhan lawat aku, kapan Tuhan jamah aku. Bukan. Kita sering memiliki konsep pemikiran iman seperti itu. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus sudah ada di dalam Bapak Ibu sekalian. Jadi kava itu tinggal menginisiasi, menginisiate hubungan yang dingin, kasih mula-mula yang sudah tidak ada, gairah yang mulai redup, itu dibangkitkan kembali dengan kerinduan, itu kava. Suami istri berangkat kerja bareng, tidur bareng, serumah bareng, makan bareng. Apa saudara bilang mereka intim? Belum tentu. Belum tentu, masing-masing punya dunianya sendiri. Punya handphonenya sendiri, punya kerjanya sendiri. Bareng terus, tapi punya kehidupannya sendiri-sendiri. Gak ada keintiman. Maka itu dalam kata worship, itu memakai kata yada. Yada itu is to know, yada without H. Yada. Bukan yada. Ya, itu worship yang beda lagi. Yada itu to know, mengenal lebih dalam. Nah kata yada selain dipakai sebagai kata worship, kata yada juga dipakai sebagai kata berhubungan suami istri. Hubungan intim antara suami istri itu juga memakai kata yada. Satu kata punya makna yang punya penerjemahan yang kelihatannya sangat berlawanan. Nyembah Tuhan sama berhubungan antara suami istri. Tapi sebenarnya Tuhan mengajar itu, kalau saudara baca di dalam Kidung Agung, hubungan Tuhan dengan kita itu hubungan seperti suami dengan istri. Yang intim, bukan dua tapi satu. Jadi kalau kamu sudah suami dan istri, kamu boleh pergi bareng, kamu boleh kerja bareng, semua bareng. Kalau yadanya nggak ada, ya tidak ada keintiman. Saudara-saudara, maka itu begitu suami istri itu yada, mau berantem kayak apapun pasti damai. Ya, saya nggak berbicara tentang yang punya keterbatasan. Sama dengan Tuhan begitu. Kalau kita punya yada dengan Tuhan, kita mengenal Dia, kita menanti-nantikan Dia. Ada kerinduan lagi. Kita akan terhubung dengan dia. Maka itu dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Lihat, begitu orang itu hubungannya dipulihkan dengan Tuhan, tiba-tiba dia ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru, ada gairah yang baru. Ada dunamos, ada power yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak jadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, saham turun gak jadi stres. Lu kok tenang-tenang aja, lu pegang saham apa? Sama sama lu. Lu kan turun bareng. Iya sahamnya, tapi Tuhan gua gak pernah turun. Karena harapanmu bukan pada pasar modal. Harapanmu kepada Tuhan. Orang yang ada di dalam Tuhan itu selalu antusias. Gak perlu motivator, gak perlu dengerin motivator terus.
Malah tersesat engkau. Karena motivator selalu bilang, pasti bisa, pasti bisa. Saya mau katakan sama saudara dengan jujur. Engkau nggak pasti bisa. Banyak hal yang engkau nggak bisa. Apalagi tanpa Tuhan, pasti nggak bisa. Oh bisa Pak, teman saya berhasil. Oke, yang kamu ukur berhasil itu apanya? Duitnya? Atau apanya? Tapi berhasil luar dan dalam. Itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka itu antusias itu dari dua kata, en, theos. En itu dalam, theos itu Tuhan, di dalam Tuhan. Jadi kalau engkau ada di dalam Tuhan, engkau selalu antusias. Amin. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidupku yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kita harus mengenal atau ginosko. Bahasa Yunaninya. Mengenal bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah, Tuhan, Bapa yang menyelamatkan kita. Kalau engkau mengenal dia, baru kau bisa menanti-nantikan dia. Kalau orang gak kenal, gak ada keintiman, gak ada hubungan, dia kan bisa salah tafsir. Engkau gak bisa nantikan orang datang, jemput orang kalau engkau gak tahu. At least kau lihat fotonya. At least kau cari tahu dulu namanya atau siapa. Gak ada kan orang suruh jemput di airport, kamu jemput ya nanti ya di airport. Pokoknya dia cowok aja. Gak ada potongannya, gak ada namanya, gak ada cirinya, gak ada apa. Namanya siapa? Udah pokoknya lu tunggu aja, ada cowok yang lu harus jemput. Gak mungkin kan? Kita harus tahu deskripsinya, kita harus tahu. Semakin detail saudara tahu dan kenal dia, saudara akan semakin mudah terhubung dan bertemu dengan dia. Bagaimana? Firman Tuhan. Makin stres, makin baca firman. Jangan bacain, apa itu? Sosial media terus. Orang Indonesia ini nomor 2 yang paling gampang dibohongin. Itu daftar, itu bukan saya yang ngomong, itu daftar dunia loh, itu internasional. Paling gampang dibohongin. Dan salah satu yang terkuat sosial media, netizennya, itu Indonesia. Now you can imagine how smart we are. Gampang banget kena hoax. Karena saya pikir, kalau yang kena hoax, maaf, mungkin intelektualnya atau stratanya yang ya nggak sekolah, nggak apa gitu, yang ya oke lah, still understandable. Tapi ini loh saudara, orang-orang yang pinter, yang berusia, yang maaf, kaya, berhasil, masih lo percaya sama hoax? Apalagi mama-mama. Itu suka nyebarin WhatsApp di forward tanpa dilihat, dicek kebenarannya. Tuh yang muda-muda pasti tahu kan, mama-mamanya sering forward gituan kan. Saudara, yang kedua, selain mengenal dia, hidup di dalam dia. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal, meno, artinya abide, to remain, di dalam, stay, dwell. Tinggal di dalam, dicangkokkan. Karena di luar aku kamu akan kalah. Di luar aku kamu akan menyerah. Apalagi dunia saat ini yang semakin hari semakin tidak baik. Kamu tidak akan punya kekuatan ekstra. Tapi kalau kamu ada di dalam aku, tinggal di dalam aku, kamu bukan cuma bertahan. Kamu akan thriving, kamu akan berbuah, berkembang, flourish. Tema tahun ini di gereja kami, di tempat saya ibadah di JPCC, itu flourish. Mekar. Saudara, kalau saudara mau berbuah hidupmu,
tinggal di dalam Tuhan. Jangan nanti-nantikan berkatnya, jangan nanti-nantikan mujizatnya saja. Gak salah, gak ada yang bisa melakukan mujizat dan memberi berkat yang lebih sempurna dari Tuhan, gak ada. Tapi bukan berarti itu saja yang kau nanti-nantikan. Karena kalau itu saja yang kau nanti-nantikan, engkau akan mudah sekali kecewa. Karena iblis paling gampang masuk kepada orang Kristen yang hanya ikut Tuhan menanti-nantikan mujizat dan berkatnya. Karena gampang banget iblis cuma ngomong begini, coba bandingin hidup lu sama dia. Lu dia bisa sembuh. Dokternya biasa, lu dokternya paling hebat, gak sembuh. Dia ke gereja gak pernah. Kristen aja bukan, lu pelayanan, berkorban. Lihat hidup lu, sih masa lu doa aja gak dijawab-jawab. Dia korup, dia gak jujur, dia jilat. Lihat itu, naik terus, dipromot terus. Lu yang jujur, yang benar-benar setia, malah dikacangin. Jadi kita tanya, Tuhan ini gimana sih? Karena engkau nanti-nantikan dia secara materi saja, secara jasmani saja. Bukan secara keintiman dan kerinduan. Kalau engkau intim dengan dia, segala kekurangannya it doesn't matter. Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, sekalipun aku gak ditolong, aku gak akan nyembah patung buatanmu. Dimasukin dapur perapian, ya masuk. Memang aku setia, percaya Yahweh satu-satunya, gak percaya patung buatanmu. Jadi ya kalau memang harus mati, ya mati. Nah kalau ketemu orang Kristennya begini, yang seperti ini, yang seperti Paulus, mati untuk aku ada sebuah keuntungan, kalau aku hidup untuk melayani Kristus, setan bingung bos. Lu mau dihidupin, saudara mau dihidupin, melayani Tuhan terus, berbuat terus. Mau dimatiin, happy. Jadi daripada dia pusing, dia tinggalin, karena dia bilang masih banyak customer gua yang lain. Itu yang ke gereja bingung-bingung, yang ke gereja suka stres, yang ke gereja suka banding-bandingin orang lain. Itu aja, lebih gampang. Yang ini susah ini, tinggalin aja. Maka itu, ada 3 kekeliruan dalam menantikan Tuhan. Saya akan jelaskan singkat. Yang pertama, salah mengerjakan. Apa itu salah mengerjakan? Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan. Ini ayat famous. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Wah, ini ayat buat yang legalisme dihajar terus buat jemaat. Takut dan gentar. Jadi menghasilkan generasi Kristen yang takut dan gentar. Kayak zaman kita dulu, kalau dididik, takut dan gentar sama orang tua. Takut aja, pokoknya kalau kita tanya dikit, udah jangan banyak tanya. Pokoknya papa paling benar. Kalau papanya salah, gak pernah minta maaf. Papa kok minta maaf. Jadi anak itu kalau lihat papa mamanya takut dulu. Takut dan gentar. Takut itu gak tentu respect loh saudara. Kalau takut itu cuman ada cause, ada sebab akibatnya. Kalau gue gak lakuin ntar gue dihukum. Makanya gue takut. Bayangin kalau hubungan suami istri didasarin takut dan gentar. Bayangin kalau hubungan anak dan orang tua didasarin takut dan gentar. Seperti apa model keluargamu? Tapi kalau istri respect dengan suaminya. Gue gak takut, suami gue baik banget, apanya yang ditakutin. But I respect him. Dia tuh baik, justru aku menghormati dia. Enggak, gue gak takut sama istri gue. Lu aja takut dikit-dikit laporan-laporan. Gue gak pernah cariin.
Sama istri saya tipe kayak begitu. Kalau saya pelayanan apa dia gak pernah WhatsApp saya. Saya selalu yang WhatsApp dia duluan. Bukan karena saya takut. Karena memang kita hubungannya dekat. Enggak, gue gak takut. Gue WhatsApp dia karena gue sayang sama dia. I want to update setiap kegiatan. Gue lagi makan di mana, gue lagi makan enak, habis pelayanan apa. Saya update. Itu hubungan yang cinta. Nah, kenapa salah mengerjakan? Karena engkau pikir dengan mengerjakan, engkau dilayakkan dan diselamatkan. Padahal tidak demikian. Is to work out, not to work for. Jadi begini, ada kata katergasomai dalam bahasa Yunani. Yang artinya mengerjakan, accomplish, achieve, and bring result terhadap sesuatu yang sudah ada. Ini sudah ada. Kamu kerjakan ya. Ini ada alat-alat gym. Kamu nge-gym ya, supaya kamu sehat. Jadi semuanya sudah ada, kita tinggal ngerjakan. To mind out, menambang keluar potensi yang ada. Bukan begini. Kamu mau sehat, kamu bangun gym sendiri ya. Nanti kamu beli alat gym, kamu bangun mulai awal, semua kamu bangun sendiri. Terus kamu kerjain sendiri. Mulai A sampai Z. Saudara, ada seorang penambang bernama Strabo. Dia ada di dalam abad 60 sebelum Masehi. Ini pertama kali kata katergasomai diperkenalkan dan diucapkan. Penambang ini ngomong dengan penambang lainnya. Ayo tambang keluar. Itu katergasomai. Tambangnya sudah ada. Kalaupun itu tambang emas, saya nggak tahu tambang apa. Kalaupun itu tambang emas atau tambang apapun itu, semua sudah ada. You just need to discover, menemukan, mengerjakan yang sudah ada itu menjadi satu achievement, satu produk yang sudah jadi. Keselamatanmu sudah ada. Gak bisa hilang. Gak perlu kau perjuangkan. Pak, benar, bukan saya ngomong, Efesus yang ngomong. Itu hasil pemberian anugerah bukan karena perbuatanmu. Jadi kau bukan mengerjakan keselamatan. Engkau sudah terima keselamatan dan dari keselamatan yang sudah kau terima, kerjakan hidupmu dengan tanggung jawab. Makanya banyak orang frustasi karena salah mengerjakan. Dia terancam, dia takut. Dia nggak ke gereja takut sama Tuhan, dia nggak pelayanan takut sama Tuhan, takut nanti Tuhan marah, Tuhan apa. Jadi akhirnya hubungannya dengan Tuhan itu transaksional. Kalau aku nggak lakukan ini, aku nggak dapat ini dari Tuhan. Kalau aku lakukan ini, aku pasti dapat ini. Kalau aku memberi, Tuhan akan beri aku 30, 60, 100 kali lipat ganda. Ya you pikir Las Vegas saudara. Ya kan? Gak gitu. Saudara memberi karena saudara sudah diberkati. Bukan supaya diberkati. Engkau hidup kudus bukan supaya selamat. Karena engkau sudah diselamatkan, maka itu jaga kekudusanmu. Itu yang benar. Itu yang firman ajarkan. Jadi mentalmu sebagai mental orang yang sudah dimerdekakan. I need to work out. Not to work for. Untuk mengerjakan lagi keselamatanku. Enggak. Tapi aku mengerjakan keselamatan yang sudah ada. Aku merdeka. Aku sudah diberkati. Tuhan sudah mati buat aku. Dia ada di dalamku. Segala yang aku kerjakan dan lakukan. Harus memuliakan namanya. Jadi kau ngerjakan dengan sukarela. Dengan sukacita. Kesalahan yang kedua di dalam Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah bapak itu, ia pergi kepada bapaknya. Anak itu, yang anak terhilang ya. Dia sadar waktu dia di kandang babi. Dia bangkit kepada bapaknya yang masih jauh. Lalu ayah itu melihat dia. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu gak nunggu. Tapi berlari. Merangkul dan mencium anak itu. Kesalahan yang pertama salah mengerjakan. Makanya engkau capek, exhausted ikut Tuhan.
Jadi kalau stres, udah gue pelayanan aja deh supaya gue gak stres. Enggak. Engkau harus deal with your stress dulu, baru engkau bisa melayani Tuhan dengan benar. Sama berlibur juga begitu kan. Oh gue liburan aja deh supaya gue gak stres. Pulang makin stres tuh. Karena waktu liburan dalam keadaan stres kok berantem. Ya kan? Nah yang kedua, merasa tidak layak. Ini kesalahan kita menanti-nantikan Tuhan dalam keadaan mentalitas aku gak layak Tuhan. Engkau sudah dilayakkan, engkau itu anak, biji mata. Nah anak yang terhilang itu sama. Dia mikir gini, aku pulang jadi budak, salah satu budak ayahku aja gak apa-apa. Tapi sudah tahu respon bapaknya dan itu menggambarkan respon Tuhan kepada kita. Dia siapkan pesta. Dia kasih anaknya jubah, cincin dan kasut. Dan yang amazing apa? Saudara, ada budaya pada saat itu, budaya orang Ibrani yang namanya kesasa. Yang artinya cutting off. Diputuskan hubungannya itu. Kalau ada anggota keluarga, anak yang mempermalukan nama orang tua dan keluarga dan kampungnya, dia akan diputus hubungannya dari kampung itu dengan cara memecahkan satu kendi yang besar, biar seperti ini hubungan kita hancur. Jadi kamu jangan balik lagi. Diputuskan. Jadi semua orang kampung itu sudah nunggu. Kakaknya udah nunggu itu, adiknya sudah nunggu, saudaranya udah nunggu semua. Wah ini warisan buat gua semua ini. Udah nunggu. Ini saudaraku akan di cut off. Tapi papanya tahu. Kalau sampai anak yang terhilang itu datang kepada mereka semua, maka upacara itu akan dilakukan. Sebelum upacara pemutusan itu dilakukan, bapaknya lari dulu. Dijemput anaknya dulu. Begitu baiknya hati Tuhan kita. Dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan gak mampu, dalam keadaan hancur sekalipun. Gak berdaya. Keadaan yang paling salah, yang paling kelam sekalipun. Buka hatimu, dia datang kepada saudara. Jangan pernah merasa aku gak layak. Justru dalam keadaan yang paling gak layak, engkau paling butuh Tuhan. Grace is attracted. Anugerah itu paling tertarik, paling terhisap dalam keadaan orang yang paling hancur. Justru orang yang paling hancur lah yang paling butuh anugerah. Grace will run to you. Tapi law will run over you. Ya. Terakhir, penutup. Energeos. Kesalahan yang ketiga. Kekuatanmu bukan dari kekuatanmu sendiri. Energimu itu ada divine empowerment. Energimu harus dari Tuhan. Filipi 2:13. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu. Dialah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi the will to act. Kemauan untuk melakukan kebaikan. Untuk melayani. Untuk berkorban, untuk bertobat, itu harus datang dari Tuhan yang ada di dalammu, mengencourage engkau dengan kesadaran dan kekuatan yang baru, sehingga engkau punya gairah, ya gue harus tobat nih. Gak cuma resolusi awal tahun dari kekuatanmu sendiri, ya udah gue resolusi deh, gue tahun ini intermittent deh. Dari kekuatan sendiri, saya dipaksa intermittent sama istri saya. Awal tahun kemarin, dia tahan sampai sekarang. Saya cuma tahan 6 hari. Dramanya banyak. Yang tangannya gemeter, yang lidahnya pahit. Karena blood sugar saya low. Ya, rendah. Jangan dilihat badannya begini. Ya kan? Saudara, saya bilang sama istri saya, gue semua sehat, ngapain sih lu paksa-paksa gue intermittent. Hidup udah susah, makin susah lagi. Udah gitu bisnis saya bukan tambang. Bukan batu bara, bisnis saya restoran.
Nah, lu disuruh di restoran, suruh intermittent. Itu kan cobaan yang luar biasa, saudara. Makanya saya nggak datang lagi ke restoran. Ya, saudara, kekuatan itu bukan dari engkau, tapi dari kesadaran. Tapi kalau kesadaran, gampang. Istri saya itu sadar. Dia bilang, gue enjoy banget. Dia tunjukin tuh di laptopnya, ini loh hijau semua. Ya lu sadar, gue nggak sadar. Ya kan? Belum sadar susah ngelakuin, belum sadar susah tobat, belum sadar susah mau bersyukur, belum sadar susah mau melayani. Saudara harus sadar dulu. Sadar bahwa kekuatan yang ada dalam kita, energios, itu dari Tuhan. Tanpa dia, kalau tidak ada di dalam dia, kita nggak bisa buat apa-apa. Amin. Saya tangkap firman Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Saya akan berdoa.